Malam itu kota modern berkilau seperti samudra cahaya. Lampu-lampu jalan berbaris rapi, toko-toko masih sibuk melayani pelanggan, dan suara kendaraan membelah jalanan yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara keramaian itu, ada seorang pemuda bernama Arga yang berjalan sendirian dengan ransel di punggungnya. Wajahnya lelah, matanya kosong. Entah sampai kapan hidup begini, gumamnya lirih. Suara hampir tenggelam oleh deru motor yang melintas. Ia bukan siapa-siapa, seorang mahasiswa biasa, hidup dengan rutinitas yang membosankan, kuliah, kerja paruh waktu, lalu pulang ke kamar kos yang sepi. Malam itu, tanpa arah, ia berjalan lebih jauh dari biasanya, hingga kakinya menuntun ke sebuah jalan tua, jalan yang jarang dilalui orang. Lorong itu gelap, lampunya mati, hanya samar cahaya bulan menembus celah pepohonan. Ada sesuatu yang aneh di sana. Angin berhembus seolah berbisik, membawa aroma tanah basah bercampur bunga yang tidak pernah ia kenal. Arga menatap ke dalam lorong itu, hatinya berdebar. "Kenapa terasa memanggilku?" katanya. Ia melangkah masuk. 1, 2, 3 langkah. Suara kota menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Di ujung lorong, sebuah cahaya kehijauan berputar seperti pusaran air di udara. Semakin ia mendekat, semakin cahaya itu berputar cepat, menyedot angin, dedaunan, bahkan nafasnya terasa ditarik masuk. Apa ini? Arga berusaha mundur, tapi kakinya seolah terpaku. Dalam sekejap pusaran itu menelan tubuhnya. Gelap, hening, lalu suara dentuman keras, seolah bumi sendiri bergetar. Arga terjatuh di tanah yang dingin. Ia membuka mata perlahan. Tidak ada gedung, tidak ada kendaraan, tidak ada lampu neon. Hanya hutan lebat dengan pepohonan menjulang, kabut tipis menggantung, dan suara serangga malam yang asing di telinganya. "Di mana aku?" Suaranya gemetar. Ia bangkit, menebuk-nebuk celana yang kotor oleh tanah. Tiba-tiba suara derap kaki kuda terdengar mendekat. Dari balik kabut muncullah kereta kuda dengan bendera berwarna merah emas. Prajurit bersenjata tombak mengiringinya. Wajah mereka tegas dan penuh curiga. Dan dari jendela kereta, mata Arga bertemu dengan sepasang mata bening, yaitu mata seorang gadis yang begitu anggun dengan busana indah bersulam benang emas. Arga terdiam. Dunia seolah berhenti. Gadis itu menatapnya lama, seakan ingin membaca setiap rahasia dalam hatinya. Kereta berhenti, seorang prajurit turun, menodongkan tombak. "Siapa kau, orang asing? Bagaimana bisa kau masuk hutan larangan Malwapati?" Malwapati? Apa itu?" Arga tergagap, semakin bingung. Sang putri menyingkap tirai kereta, menampakkan dirinya. Wajahnya bercahaya oleh bulan. Ada kelembutan sekaligus misteri dalam tatapannya. "Biarkan dia berbicara," katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Arga hanya bisa menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Dunia ini benar-benar asing baginya. Kereta kemudian bergerak menuju istana. Prajurit memaksa Arga ikut serta. Dalam perjalanan, ia menatap pemandangan yang membuat matanya terbelalak. Sawah luas berlapis kabut, desa-desa sederhana, dan di jauhan berdiri megah sebuah istana dengan dinding batu dan menara menjulang. "Ini bukan lagi zamanku," pikirnya. Keringat dingin membasahi lehernya. Setibanya di istana, suasana semakin tegang. Para bangsawan berbisik, mata mereka penuh curiga pada Arga. Di singgasana, Raja Malwapati duduk dengan jubah ungu dan mahkota emas. Di sampingnya, seorang sesepuh berjanggut putih memandang tajam. Sesepuh itu mendekat, meneliti Arga dari kepala hingga kaki. Lalu ia berbisik pada raja cukup keras hingga terdengar oleh seisi ruangan. "Paduka." Wajahnya persis seperti yang tertulis dalam ramalan. Dia, utusan yang akan menentukan jatuh atau bertahannya Malwapati. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Arga. Ia merasa dadanya terhimpit, tak mampu berkata apa-apa. Sang putri menatapnya, kali ini dengan sorot mata berbeda, antara harapan dan ketakutan.
dan di saat itulah hidup Arga benar-benar berubah. Malam turun di atas kerajaan Malwopati. Langit dihiasi ribuan bintang, tapi bagi Arga, keindahan itu terasa asing. Ia berdiri di balkon istana, memandang halaman luas yang dijaga prajurit bersenjata lengkap. Suara gamelan terdengar sayup dari dalam, namun hatinya dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bisiknya lirih. Kenapa aku dibawa ke tempat ini? Dan kenapa mereka bilang aku utusan ramalan? Di balik pikirannya yang kacau, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Tatapan putri tadi siang. Tatapan yang seolah menembus hingga ke dasar jiwanya. Keesokan harinya, Arga dipanggil ke taman istana. Angin sepoi berhembus, bunga-bunga bermekaran, dan di sana Putri Malwopati sudah menunggunya. Gaun panjangnya menjuntai berkilauan terkena cahaya matahari. Ia tersenyum samar, senyum yang mampu menenangkan guncangan hati Arga. "Kau terlihat gelisah," kata sang putri lembut. "Siapa yang tidak? Aku bahkan tidak tahu di mana aku berada. Ini Malwopati, tanah yang penuh sejarah. Dan mungkin kedatanganmu bukan kebetulan." Arga terdiam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak taman. Suara burung bersahut-sahutan, namun hening terasa di antara mereka. "Kalau benar aku bukan kebetulan, lalu apa maksud ramalan itu?" tanya Arga akhirnya. Putri menatapnya dalam-dalam. Ramalan itu berbicara tentang seorang asing yang datang dari dunia lain membawa pilihan, menyelamatkan kerajaan atau menghancurkannya. Arga menelan ludah. Kata-kata itu seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul. Namun kebersamaan mereka terus berlanjut. Hari demi hari, Putri sering mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Mereka bicara tentang banyak hal, tentang dunia modern yang Arga ceritakan, tentang kebebasan yang tidak pernah bisa dirasakan sang putri, tentang mimpi dan ketakutan. Semakin lama, ikatan yang aneh namun hangat tumbuh di antara mereka. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, Arga dipanggil menghadap raja. Aula istana penuh dengan bangsawan. Raja duduk di singhasananya. Sorot matanya dingin. "Anak muda, kau datang entah dari mana. Ramalan mungkin menyebutmu utusan, tapi bagiku kau ancaman. Kerajaan ini sudah cukup menghadapi musuh dari luar tanpa harus memberi tempat bagi orang asing." Arga mencoba menjawab, "Paduka, saya tidak berniat jahat. Saya bahkan tidak tahu kenapa bisa ada di sini." Namun raja mengibaskan tangan. "Kata-kata kosong. Kau akan tetap diawasi. Jangan coba bermain dengan putriku. Jika tidak, nasibmu lebih buruk dari pengasingan." Tatapan raja menusuk bagai pisau. Arga hanya bisa menunduk, menahan gejolak di dadanya. Malamnya, di sudut gelap istana, rahasia lain sedang disusun. Seorang bangsawan berwajah licik bertemu dengan prajurit bayangan. Mereka berbicara dalam bisikan. "Raja terlalu lemah. Sebentar lagi Malwopati akan kuambil alih, dan pemuda asing itu akan jadi kambing hitam yang sempurna." "Tapi bagaimana?" tanya prajurit. "Kita jebak dia. Katakan pada raja bahwa ia membawa pesan rahasia untuk musuh. Saat dia ditangkap, rakyat akan percaya, dan aku akan menjadi penyelamat kerajaan." Di sisi lain, Arga merasakan sesuatu tak beres. Beberapa prajurit selalu mengawasinya, langkahnya terasa dibayangi. Namun hanya Putri Malwopatilah yang percaya padanya. "Kau harus hati-hati," bisik sang putri saat mereka bertemu diam-diam. "Andai aku bisa kembali ke duniaku, semua ini tidak akan terjadi. Dan andai kau benar-benar pergi,
aku akan kehilangan seseorang yang membuatku merasa bebas. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat, teriakan keras terdengar dari luar. Prajurit masuk dengan wajah marah. "Tangkap dia, kami menemukan bukti ia bersekongkol dengan musuh." Arga kaget. "Apa? Itu tidak benar." Namun para prajurit tak mendengarkan. Mereka menyeretnya keluar aula. Rakyat berkerumun, berteriak, "Pengkhianat! Pengkhianat!" Putri mencoba menghampiri, namun dihalangi penjaga. "Bukan dia, kalian salah!" Jeritnya, suaranya pecah oleh tangis. Arga hanya bisa berteriak, "Aku tidak bersalah!" Namun suaranya tenggelam oleh sorakan rakyat. Tangan dan kakinya diikat, kepalanya dipaksa menunduk. Dan saat malam tiba, di depan ribuan mata, Arga berdiri sebagai tertuduh, bagai pengkhianat. Fajar menyingsing di langit Malopati. Kabut tipis masih menggantung, tapi di alun-alun kerajaan ribuan rakyat sudah berkumpul. Mereka datang untuk menyaksikan eksekusi seorang pemuda asing, seseorang yang dituduh sebagai pengkhianat. Di tengah lapangan, Arga berdiri dengan tangan terikat. Wajahnya pucat, bajunya kotor. Namun sorot matanya masih menyala, penuh ketakutan bercampur perlawanan. Sorakan rakyat menusuk telinganya. "Hukum! Hukum!" teriak mereka. Arga menunduk, merasakan dinginnya besi belenggu. Hatinya berteriak, "Aku tidak bersalah." Tapi siapa yang akan percaya? Sementara itu, dari balkon ke istana, Putri Malopati berdiri dengan gaun putih, wajahnya penuh air mata. Ia tak sanggup melihat pemuda yang kini menjadi bagian dari hidupnya dihukum atas dosa yang tidak ia lakukan. Tapi ayahnya, sang raja, duduk dengan wajah tegas, tidak bergeming. Sesepuh kerajaan melangkah ke depan, membuka gulungan. Suaranya lantang. "Demi keamanan Malopati, pemuda asing bernama Arga dijatuhi hukuman mati atas tuduhan bersekongkol dengan musuh negeri." Rakyat bersorak, tapi Arga menggertakkan giginya. "Aku tidak bersalah," teriaknya. "Kalian dijebak, ada pengkhianat di dalam istana ini." Prajurit menutup mulutnya dengan kain. Di antara kerumunan, bangsawan licik yang merencanakan konspirasi itu tersenyum puas. Tepat saat Algojo mengangkat pedang, suara nyaring memecah udara. "Berhenti!" Semua mata menoleh. Putri Malopati turun dari balkon, berjalan cepat ke arah alun-alun. Gaun putihnya berkibar, wajahnya penuh keberanian. Ia berdiri di depan Arga, menghadang pedang Algojo. Dia tidak bersalah. Suaranya tegas bergema ke seluruh penjuru alun-alun. "Jika ada yang patut dihukum, maka hukumlah aku, karena akulah yang mempercayainya." Rakyat terdiam. Raja berdiri, wajahnya murka. "Putriku, apa yang kau lakukan?" Putri menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, bukankah kerajaan ini berdiri atas kebenaran? Bagaimana mungkin kita menghukum orang tanpa bukti yang jelas?" Suasana menjadi hening, dan di saat itulah sebuah suara lain terdengar. "Paduka, maafkan saya." Semua menoleh. Seorang prajurit yang sebelumnya ikut dalam konspirasi maju dengan wajah gemetar. "Aku tidak bisa lagi menanggung dosa ini. Pemuda ini tidak bersalah. Pengkhianat sesungguhnya adalah Tuan Wiradipa." Rakyat terkejut. Nama itu menggema. Tuan Wiradipa, bangsawan yang dihormati, yang selama ini dipercaya sebagai penasehat raja. Wajah Wiradipa langsung berubah. Ia mencoba kabur, tapi prajurit lain menghalangi. Pedang pun terhunus. Pertarungan terjadi di tengah alun-alun. Suara besi beradu, teriakan rakyat dan dentuman langkah kuda menciptakan kekacauan.
Arga yang masih terikat berusaha melawan. Di dalam kekacauan itu, Putri sendiri yang memotong belenunya dengan pisau kecil yang ia sembunyikan. "Pergilah, selamatkan dirimu," katanya panik. Arga menggeleng. "Tidak, aku tidak akan lari. Aku akan melindungimu." Dengan tangan bebas, Arga merebut tombak dari prajurit, lalu berhadapan dengan Wiradipa. Pertarungan sengit terjadi, pemuda asing melawan bangsawan berpengalaman. Wiradipa menyerang dengan cepat, tapi Arga melawan dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Hingga akhirnya, dengan satu gerakan berani, Arga berhasil menjatuhkan senjata Wiradipa. Rakyat bersorak, Wiradipa jatuh tersungkur, wajahnya penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menyelamatkan kerajaan ini? Kau hanyalah orang asing yang tersesat," teriaknya sebelum akhirnya ditangkap. Raja terdiam lama. Ia menatap Arga, lalu menatap putrinya. Untuk pertama kalinya, kebisuan itu pecah dengan helaan nafas berat. "Mungkin aku salah menilaimu, anak muda." Putri meneteskan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi lega. Arga menyenyum samar, hatinya hangat meski tubuhnya penuh luka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, ketika semua orang sudah tidur, pusaran cahaya yang sama muncul di kamar Arga. Lorong waktu itu memanggilnya lagi. Arga menatap pintu bercahaya itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merindukan dunianya sendiri. Di sisi lain, hatinya sudah terikat di sini, pada Putri, pada tanah Malwapati. Putri masuk ke kamar, wajahnya pucat. Ia pergi. Arga menatapnya. "Aku tidak tahu, tapi jika ini jalanku, aku harus kembali." Air mata mengalir di pipi Putri. Ia mendekat, menggenggam tangan Arga. Dari jarinya, ia melepas cincin emas berhias batu merah delima. "Simpan ini, agar kau tahu bahwa aku pernah ada bersamamu." Arga menggenggam cincin itu erat. Lalu, dengan berat hati ia melangkah ke dalam cahaya. Sekejap, semuanya lenyap. Ketika ia membuka mata, Arga kembali berdiri di jalan kota modern. Suara kendaraan meraung, lampu neon berkelip. Semua terasa sama, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun saat ia menunduk, matanya terbelalak. Di tangannya, cincin emas kuno itu masih ada, berkilau dalam cahaya lampu jalan. Arga terdiam lama, dadanya bergetar. Jadi, semua itu nyata. Ia menutup mata, dan dalam keheningan malam kota, suara lembut sang putri seakan masih terdengar di telinganya. "Jangan lupakan aku."